Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ruang lingkup akuntansi. Sejarah lahirnya praktik akuntansi dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya, praktik pencatatan akuntansi dalam artian pencatatan akuntansi yang berhubungan dengan bisnis pada tahun 3200 Masehi telah dikenal dua jenis teknik akuntansi secara simulatif. Yang kedua, sejarah sistem pencatatan akuntansi. Awal mula pencatatan dimulai dari adanya dua kegiatan penting yang dilakukan oleh bangsawan pada saat 1494. Dalam buku ini, Lucas Paciolo merefleksikan praktik yang terjadi di Valencia, yang dikenal dengan sebutan metode Valencia atau Itali. Yang ketiga, semenjak ditemukannya sistem pencatatan berpasangan oleh Paciolo, akuntansi terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi di Inggris ini juga menular ke Amerika Serikat, sehingga ilmu akuntansi juga berkembang di dunia. Yang keempat, perkembangan akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi Indonesia tentu tidak lepas dengan perkembangan akuntansi di negara asal perkembangannya. Dengan kata lain, negara lainlah yang membawa akuntansi ke Indonesia. Setelah kemerdekaan, ketidaksukaan kepada Belanda juga mempengaruhi eksistensi perusahaan Belanda. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya B. Pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association adalah suatu proses mengidentifikasi atau mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Ada beberapa aspek, diantaranya: 1. Akuntansi sebagai ideologi. 2. Akuntansi sebagai bahasa. 3. Akuntansi sebagai catatan historis. Dan selanjutnya, yang nomor 4, akuntansi sebagai realitas ekonomi saat ini. Yang kelima, akuntansi sebagai sistem informasi. Yang keenam, akuntansi sebagai komoditi. Dan yang terakhir adalah akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban. Di sini saya juga mempresentasikan kelanjutan dari teman saya. C. Bidang pengetahuan akuntansi. Di sini di bidang pengetahuan akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan yang bersifat teknologi ketika pengetahuan tersebut dipikirkan dalam suatu lingkungan. Perangkat pengetahuan akuntansi terus berkembang mengikuti kemajuan zaman, ekonomi serta teknologi dan informasi, sehingga materi-materi yang dipelajari dalam bidang studi akuntansi mencakup beberapa hal, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, auditing, sistem akuntansi, akuntansi pajak, manajemen biaya, sistem pengendalian manajemen, sistem akuntansi pemerintahan dan akuntansi lembaga, serta akuntansi sosial dan teori akuntansi. Di sini ada beberapa hal yang terkait tentang akuntansi keuangan, akuntansi biaya, auditing, manajemen, dan sebagainya. Di sini merupakan akuntansi pengetahuan akuntansi, yaitu menurut zaman struktur akuntansi mengambilkan luas lingkungan sebagai seperangkat pengetahuan serta meningkatkan dengan praktik profesi akuntansi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Pramana Putra, asal kelas manajemen B, NIM 201041411051. Saya akan mempresentasikan pekerjaan akuntan. Yang pertama, akuntan publik atau akuntan eksternal. Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Jasa-jasa yang dapat diberikan oleh seorang akuntan publik adalah jasa pemeriksaan, perpajakan, konsultasi, manajemen, dan akuntansi. Yang kedua, akuntan manajemen atau akuntan internal. Akuntan manajemen atau akuntan internal adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi.
Pekerjaan dari akuntan manajemen adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan, menyusun anggaran, menangani masalah perpajakan, dan melakukan pemeriksaan internal. Yang ketiga, akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas sebagai pendidik yang melakukan tugas mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, melakukan penelitian di bidang akuntansi. Yang keempat adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah seperti di Departemen Pemerintah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Inspektorat Jenderal, dan lain-lain. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pemakaian informasi akuntansi. Akuntansi menyediakan cara untuk mengumpulkan informasi ekonomi dan melaporkannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi adalah A. Investor. Investor adalah orang-orang atau lembaga yang akan menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan, biasanya dalam bentuk uang atau aset lainnya. B. Karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja dalam perusahaan dan memperoleh imbalan jasa dari perusahaan tersebut. C. Kreditor. Kreditor adalah orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk berbagai keperluan usaha. D. Pemasok. Pemasok adalah orang atau perusahaan yang menjual berbagai barang kepada perusahaan. E. Pemerintah. Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan usaha dan hal-hal yang terkait dengannya. F. Masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang Masyarakat adalah orang-orang yang mendapat dampak dari keberadaan suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep dalam penyusunan laporan keuangan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama A. Konsep entitas usaha. Konsep ini menghendaki pemisahan secara tegas antara perusahaan dan pemilik. Untuk perusahaan perorangan dan usaha bersama, hendaknya dibuat satu pos yang menjelaskan hubungan antara pemilik dan perusahaan, seperti rekening private. Yang kedua, konsep kelangsungan usaha. Konsep ini menghendaki adanya dasar pemikiran bahwa suatu perusahaan didirikan untuk jangka waktu tak terbatas. Yang ketiga, konsep dasar keuangan. Konsep ini menghendaki agar penyusunan laporan keuangan menggunakan kesatuan unit pelaporan atau keuangan setempat, yaitu rupiah, dolar, dan sebagainya, sehingga ada kesatuan pemahaman dari pembaca laporan keuangan. Konsep realisasi penghasilan. Konsep ini menyatakan bahwa realisasi penghasilan adalah ketika adanya penjualan dan penyerahan jasa, bukan saat pembayaran. Yang kelima, konsep harga pokok. Konsep ini menghendaki adanya pengukuran aset sebesar nilai perolehan awal dan pengakuan kewajiban sebesar nilai yang harus dibayar ketika jatuh tempo. Yang keenam, konsep membandingkan antara penghasilan dan biaya. Konsep ini menghendaki adanya ketetapan dalam membandingkan penghasilan satu periode buku dengan biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. Penghasilan yang melebihi satu periode tidak dikenakan untuk konsep membandingkan antara penghasilan dan biaya. Konsep ini menghendaki adanya ketetapan dan membandingkan penghasilan satu periode buku dengan biaya untuk memperoleh penghasilan tersebut. Penghasilan yang melebihi satu periode tidak diperkenankan untuk ditandingkan dengan biaya yang melebihi satu periode. Yang terakhir, konsep tidak memihak atau objektivitas. Konsep ini tidak menghendaki bahwa pos yang dicantumkan dalam laporan keuangan harus didukung bukti-bukti yang objektif atau bukti yang dapat diterima kebenarannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. G. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Ada beberapa standar yang harus dipenuhi, yaitu A. Berdasarkan bentuknya, perusahaan digolongkan menjadi 3, yaitu perusahaan perorangan, 2. Persekutuan, 3. Perseroan terbatas. Dari kelompok kami, maaf apabila ada video dan tutur kata yang tidak berkenan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.